warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nureni Wiwin, Prodi Informatika kelas A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen dasar elektronika. Komponen dasar elektronika ada 6. Yang pertama, kapasitor, transistor, resistor, dioda, IC atau integrated circuit, dan induktor. Yang pertama, kapasitor. Ini yang dinamakan kapasitor. Kapasitor merupakan komponen dasar elektronika yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik dalam jangka waktu yang tidak dapat ditentukan, yang dimana satuannya farad atau F. Ada beberapa jenis kapasitor. Yang pertama, kapasitor elektronik, kapasitor keramik, kapasitor film, dan kapasitor mika. Kapasitor elko atau kapasitor elektronik yaitu kapasitor yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik dalam jangka waktu sementara. Kapasitor ini berbeda dengan yang lain karena kapasitor ini bersifat polaritas, yang dimana pemasangannya tepat dan benar, dan dia memiliki dua kutub, di mana kutub positif yang panjang dan kutub negatif yang pendek. Jika pemasangannya terbalik atau salah, maka akan menimbulkan kerusakan yang menyebabkan terjadinya ledakan yang tidak dapat ditentukan skalanya. Oleh karena itu, pemasangannya harus benar-benar tepat dan benar. Transistor merupakan komponen yang dapat dijadikan sebagai penguat, pemutus, dan penyambung arus atau switching. Bukan hanya 3 hal itu saja, transistor juga sebagai stabilisasi tegangan serta modulasi sinyal. Transistor umumnya memiliki 3 kaki atau terminal, yaitu basis, emitor, dan kolektor, dengan terdapat perbedaan warna atau ciri. Transistor memiliki 5 jenis, yaitu jenis bipolar BJT, Field Effect FET, single electron insulated gate bipolar, dan Giant transistor atau GTR. Kita yang tengah mempelajari komponen atau rangkaian elektronik harus mengetahui fungsi dari transistor berikut. Penguat arus. Pada transistor terdapat indikator atau HFE atau penguatan yang mampu mengubah arus kecil pada basis menjadi besar pada kolektor. Umumnya, transistor memiliki nilai HVE yang berbeda-beda, sehingga kita harus mengetahui hal tersebut sebelum menggunakannya. Contohnya, transistor HVE 100 saat arus mengalir pada basis adalah 0,6 ampere, maka pada kolektor akan menjadi 6 ampere. Penguat amplifier sinyal. Pada sebuah rangkaian amplifier, transistor berfungsi untuk mengkonversi sinyal ukuran kecil menjadi ukuran besar. Ukuran sinyal yang berubah menjadi besar dengan cara mengubah besar amplitudo sinyal, seperti pada rangkaian mikrofon yang berfungsi merubah energi suara menjadi energi listrik. Contoh lainnya yaitu pada speaker atau earphone yang berfungsi merubah energi listrik menjadi energi suara. Sebagai saklar untuk transistor dapat mengalirkan arus, maka diperlukan sebagai pemicu, yaitu arus pada basis. Saat basis dialiri atau minimal, maka kaki emitor kolektor akan berubah fungsi sebagai saklar tertutup dan akan mengalirkan arus sehingga lampu akan menyala. Dengan kita mengetahui fungsi dari transistor serta pengertiannya akan lebih mudah saat menggunakan pada sebuah rangkaian. Resistor merupakan salah satu komponen elektronika yang mempunyai sifat dapat menghambat arus listrik, termasuk komponen pasif karena tidak memerlukan arus listrik agar dapat berfungsi.
Komponen ini dibuat dari bahan karbon dan keramik, serta memiliki bentuk tabung. Udah kerjanya dinilai sebagai kapasitas resistor. Umumnya terlihat dari bentuk tabung yang dimilikinya, artinya semakin besar kapasitas daya resistor, maka biasanya bentuk tabungannya pun akan terlihat semakin besar. Jika kapasitasnya kecil, maka tabungan yang diaplikasikan semakin kecil pula. Fungsi komponen resistor secara garis besar berfungsi untuk menghambat aliran arus yang masuk melalui rangkaian. Tujuannya adalah untuk mempertahankan agar tegangan yang ada tepat besarannya. Sehingga fungsi dari sebuah resistor yang dipasang pada perangkat elektronika adalah berguna untuk membagi tegangan yang masuk pada perangkat, membagi besaran arus yang masuk sebagai pengaman arus sehingga tidak terjadi lonjakan secara mendadak. Dioda adalah komponen elektronika dasar yang memungkinkan arus listrik hanya dalam satu arah. Biasanya dioda terbuat dari bahan semikonduktor seperti silikon atau germanium. Fungsi dioda dalam penggunaannya, dioda memiliki banyak fungsi, berikut diantaranya. 1. Sebagai penyiara. 2. Sebagai penstabil tegangan atau pengatur tegangan. 3. Pengaman atau sekering. 4. Sebagai rangkaian clipper, yaitu untuk memangkas atau membuang level sinyal yang ada di atas atau di bawah level tegangan tertentu. 5. Sebagai rangkaian penjepit, yaitu untuk menambah komponen DC untuk suatu sinyal AC. 6. Sebagai pengganda tegangan. 7. Sebagai sensor panas seperti aplikasi pada rangkaian power amplifier. 8. Sebagai sensor cahaya. 9. Sebagai rangkaian tegangan controlled oscillator. IC atau Integrated Circuit adalah sebuah rangkaian elektronik yang terdiri dari komponen-komponen seperti resistor, kapasitor, transistor, dan dioda yang disusun dan dipasang pada sebuah chip semikonduktor tunggal. Komponen-komponen tersebut bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu seperti penguatan sinyal, pemrosesan data, atau pengendalian arus listrik. Fungsi IC, pengurangan ukuran dan kompleksitas. IC memungkinkan banyak komponen elektronik untuk digabungkan dalam satu chip, sehingga ukuran perangkat elektronik menjadi lebih kecil dan kompleksitasnya berkurang. Efisiensi dan keandalan. IC mengurangi kebutuhan akan rangkaian elektronik yang terpisah, yang pada gilirannya meningkatkan keandalan dan efisiensi kinerja. Hemat biaya dan energi. Karena IC terintegrasi, biaya produksi lebih murah dan penggunaan daya lebih efisien dibandingkan dengan rangkaian diskrit yang terdiri dari komponen terpisah. Penggunaan yang luas. IC digunakan dalam berbagai perangkat elektronik seperti komputer, ponsel, televisi, alat medis, dan kendaraan, baik dalam pengolahan data, pengontrolan, maupun pemrosesan sinyal. Secara keseluruhan, IC merupakan komponen dasar yang memungkinkan perkembangan teknologi elektronik modern. Induktor atau disebut juga koil adalah komponen elektronika pasif yang terbentuk kumparan susunan lilitan kawat. Induktor memiliki kemampuan untuk menyimpan energi magnet. Kemampuan ini disebut dengan induktansi yang satuan unitnya adalah Henry atau H. Cara kerja induktor adalah pada saat arus mulai mengalir ke induktor dalam komponen tersebut, maka akan menghasilkan medan magnet yang disebabkan oleh perubahan arus listrik ke medan magnet dengan tidak mengubah besaran tegangan listrik. Perubahan ini disebut flux magnet.
Fungsi induktor utama adalah untuk melawan fluktuasi arus yang melewatinya. Selain itu, fungsi induktor menyimpan arus listrik dalam bentuk medan magnet, meneruskan arus searah atau DC dalam rangkaian listrik, menahan arus bolak-balik atau AC sebagai alat menimbulkan gaya magnet yang sebagai filter maupun pendalaan atau taning dapat membangkitkan getaran, dapat melipat gandakan tegangan atau arus.